saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita mengetahui kekuatan daripada firman Tuhan? Kekuatan daripada firman Tuhan yaitu tidak dapat dibelenggu. Kekuatan firman Tuhan itu terus bekerja. Kekuatan firman itu terus memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Firman ini memberitahukan kepada kita, siapapun mungkin bisa membelenggu seorang pengkhotbah, tetapi tak dapat mengasingkan kebenaran. Mungkin engkau bisa membelenggu pengkhotbah, namun tidak dapat membelenggu firman atau khotbah yang disampaikannya. Pemberitaan senantiasa lebih penting daripada orangnya. Kebenaran senantiasa lebih besar daripada saksinya. Paulus demikian yakin bahwa pemerintahan Romawi tidak pernah menemukan penjara yang dapat menahan firman Allah. Ini sungguh luar biasa. Inilah salah satu kenyataan sejarah bahwa seandainya usaha manusiawi dapat melenyapkan kekristenan, pada kekristenan sudah lenyap sejak dahulu, namun manusia tidak dapat membunuh sesuatu yang tak dapat binasa. Firman itu adalah tak binasa, maka dia terus bekerja sejak zaman dulu sampai saat ini. Firman itu leluasa memberkati, bekerja di dalam setiap hati, membolak-balikkan hati manusia untuk tetap teguh kepada firman Tuhan itu sendiri. Paulus yakin bahwa apa yang sedang dialaminya pada akhirnya akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Paulus meyakini dengan penderitaannya akan menjadi pertolongan bagi orang lain. Walaupun dia dalam penderitaan yang sangat berat dan luar biasa, tetapi dia percaya pemberitaan firman yang dia sampaikan itu tidak pernah membelenggu orang lain. Bahkan penderitaan yang dia alami, dia yakini akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Penderitaannya bukannya tanpa arti dan tanpa keuntungan. Darah para martir selalu menjadi benih gereja. Dan nyala api tempat pembakaran orang Kristen selalu menjadi nyala api yang tak pernah dapat dipadamkan. Apabila seseorang harus menderita karena kekristenannya, hendaklah dia ingat bahwa penderitaannya akan memudahkan jalan bagi orang lain yang akan datang. Di dalam penderitaan kita menanggung sebagian kecil beban salib Kristus yang menjadi bagian kita dan mengerjakan sebagian kecil tugas kita dalam memberitakan keselamatan Allah kepada semua manusia. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, apa yang boleh diteladankan oleh Paulus di dalam penderitaannya, pemberitaan firman Tuhan selalu dia lakukan. Apapun saat ini yang mungkin membuat kita merasa menderita atau bergumul atau bersusah hati, jangan pernah berhenti. Jangan pernah menghentikan kebaikanmu. Dengan kebaikanmu kamu memberitakan firman Tuhan. Ketika kamu dalam penderitaan, jangan pernah berkata, sudah selesai. Atau saya tidak pergi lagi ke gereja, saya tidak usah lagi berdoa, saya tidak usah lagi membaca firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tetapi di dalam penderitaan itu kita harus semakin meneguhkan iman kita. Kita harus semakin meneguhkan iman percaya kita. Karena di dalam iman percaya kita ada banyak jiwa yang akan terberkati. Oleh karena itu teruslah berkarya sekalipun sulit. Teruslah mengerjakan hal yang baik. Walaupun banyak orang yang tidak dapat melihatnya dengan baik. Tetapi saat ini teruslah berkarya demi kemuliaan Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur
Engkau boleh mengubahkan penderitaan yang kami alami menjadi sukacita. Bagaimana Paulus di dalam penderitaannya dia terus memberitakan firman Tuhan. Demikian juga kami, janganlah oleh karena kesusahan hidup dan penderitaan kami tidak tinggal di dalam Engkau. Kami jadi meninggalkan Engkau, tetapi biarlah Tuhan baik di dalam penderitaan dan kesusahan hidup kami akan berkata, Engkau adalah Allah penolong kami, Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menolong, menopang setiap orang yang saat ini menderita, yang dibelenggu oleh karena banyaknya pergumulan. Tuhan kiranya menguatkan, memberkati mereka supaya tetap setia di dalam iman mereka. Kami berdoa kepada orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus, yang mungkin saat ini sedang ragu-ragu akan imannya. Tuhan tolong, Tuhan topang mereka, tetap tinggal di dalam iman yang benar, iman di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dalam Yesus Kristus jalan satu-satunya keselamatan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau terus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.